Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja-puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Rabb semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua, yang senantiasa memberikan kemudahan urusan kita semua, dan berbagai nikmat lainnya yang Allah berikan pada kita. Dan semoga kita selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah dan rasa syukur kita itu kepada Allah, dan juga menjauhi apa yang dilarangnya Allah. Dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang diridai Allah dan dicintainya dan akan mendapatkan surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan umatnya, dan semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, akhwati fillah rahimakumullah, kita akan membahas pada pertemuan kali ini itu tentang mengenal wirid-wirid ma'rifah atau ayat-ayat dalam wirid ma'rifah dalam rangka mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dalam setiap diri manusia terdapat kerinduan mendalam untuk mengenal penciptanya. Rasa ingin tahu siapa Allah SWT, bagaimana kasih sayang dan kebesarannya dalam bekerja di kehidupan, merupakan fitrah alami yang tertanam dalam hati setiap mukmin. Pengenalan Allah SWT atau ma'rifatullah inilah yang menjadi tujuan tertinggi dalam perjalanan ruhaniyah seorang muslim. Semakin seseorang mengenal Tuhannya, semakin ia mengenal dirinya, dan semakin ia menemukan makna hidup yang sejati. Namun, di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, kerinduan itu seringkali tertutup oleh kesibukan dunia, jadwal yang padat, tuntunan pekerjaan, serta distraksi teknologi membuat hati kering dan jauh dari zikir. Banyak orang merasakan kekosongan batin meski hidupnya serba cukup. Disinilah pentingnya wirid dan ibadah sunnah sebagai jalan lembut yang menuntun hati kita kembali kepada Allah SWT. Melalui wirid, hati dilatih untuk mengingat, menenangkan diri, dan menumbuhkan rasa dekat kepada pencipta. Dalam upaya menuju ma'rifatullah, sekurang-kurangnya ada 4 amal utama yang dapat menjadi langkah nyata menuju mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja 4 langkah tersebut dalam rangka kita mengenal Allah? 1. Menghafal ayat-ayat dalam wirid ma'rifah. Yang kedua, membaca wirid Qur'ani setengah juz setiap hari minimal. Ketiga, menjaga sholat rawatib sebagai pelengkap sholat wajib. Dan keempat, menunaikan sholat duha sebagai bentuk syukur dan energi spiritual di awal hari. Melalui amal-amal ini diharapkan jiwa menjadi lebih tenang, hati lebih dekat kepada Allah SWT, dan hidup lebih bermakna di bawah cahaya ma'rifat. Sekarang kita bahas satu persatu. 1. Makna dan tujuan ma'rifatullah. Ma'rifatullah berarti mengenal Allah SWT dengan hati yang hidup, bukan hanya mengetahui tentang Allah melalui akal dan informasi semata. Ma'rifatullah adalah pengenalan yang lahir dari pengamalan batin, dari kesadaran yang dalam bahwa Allah SWT selalu hadir, mengawasi, dan mengatur seluruh kehidupan manusia. Pengetahuan rasional tentang Allah SWT mungkin membuat seseorang memahami konsep ketuhanan, tetapi ma'rifatullah menjadikan hati tunduk, cinta, dan rindu kepada Allah. Inilah bentuk pengetahuan yang menumbuhkan rasa dekat, bukan sekedar tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku.
Para ulama menafsirkan bahwa hakikat ibadah dalam ayat ini bukan hanya sekedar ritual lahiriah, tetapi juga mencakup pengenalan dan penghambaan total kepada Allah SWT. Itulah makna terdalam dari ma'rifatullah. Dengan mengenal Allah SWT, seseorang memahami arah hidupnya, siapa dirinya, untuk apa ia diciptakan, dan kemana akhirnya ia akan kembali. Ma'rifatullah dapat dicapai melalui perenungan terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah SWT di alam semesta. Pemahaman terhadap sifat-sifatnya yang termaktub dalam Al-Quran, dan kesadaran akan kehadirannya dalam setiap peristiwa kehidupan. Proses ini membutuhkan zikir yang terus-menerus, tadabbur yang mendalam terhadap ayat-ayat Allah SWT, baik yang tertulis atau qauliyah maupun yang terbentang di alam atau ayat-ayat kauniyah, serta amal soleh yang menjadi bukti nyata dari keimanan. Ma'rifatullah hanya dapat dirasakan oleh hati yang bersih melalui ibadah yang dilakukan dengan ikhlas. Hati yang suci menjadi cermin bagi cahaya ilahi. Sementara ibadah yang tulus membuka jalan menuju kedekatan dengannya. Inilah tujuan sejati dari ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hati merasa tentram dalam cinta dan ketundukan kepadanya. 2. Menghafal ayat-ayat dalam wirid ma'rifah. Salah satu jalan menuju ma'rifatullah dengan sebenar-benarnya adalah dengan senantiasa berinteraksi dengan firman-Nya. Wirid ma'rifah merupakan kumpulan ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan kebesaran, kemuliaan, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat ini menjadi cermin bagi hati untuk mengenal siapa Tuhannya, sekaligus menjadi penuntun bagi akal dan jiwa agar selalu berada dalam kesadaran ilahi atau hudur ma'allah. Beberapa ayat yang sering dijadikan wirid ma'rifah itu antara lain surat Al-Ikhlas, ya, insyaallah pada hafal semua ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Ya, lalu yang kedua surat Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu, alimul ghaibi wasyahadah, huwa rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu, al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu khaliqul bari'ul musawwirul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dia adalah Maharaja, yang Maha Suci, yang Maha Damai, yang Maha mengaruniakan keamanan, Maha mengawasi, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang Maha Pencipta, yang mewujudkan dari tiada dan yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi senantiasa bertasbih kepadanya. Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Lalu yang ketiga surat Al-Baqarah ayat 255. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya. Dia tidak dilanda oleh kantuk dan tidak pula oleh tidur. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya.
Dan dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui sesuatu apapun dari ilmunya, kecuali apa yang dia kehendaki. Kursinya, ilmu dan kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dialah yang maha tinggi lagi maha agung. Lalu yang keempat, surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya, ada kurang lebih 4 ayat di sini ya, 4 surat ya. Menghafal ayat-ayat tersebut bertujuan untuk memperkuat landasan tauhid dalam jiwa. Hati yang senantiasa berputar di sekitar ayat-ayat ma'rifah akan lebih mudah menghadirkan Allah SWT dalam setiap keadaan. Bacaan yang berulang melahirkan keyakinan yang mendalam, menenangkan hati, serta pelindung dari bisikan syaitan dan kelalaian. Dalam praktiknya, hafalan bisa dilakukan dengan cara bertahap dan penuh makna. Ya, menghafal 1 atau 2 ayat setiap pekan, membacanya berulang setelah sholat, lalu merenungkan maknanya dalam aktivitas harian. Misalnya, ketika melihat keindahan alam, seseorang dapat mengingat firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 191 dan merasakan kehadirannya dalam penciptaan tersebut. Hafalan tidak mengendap di ingatan, tetapi menembus hati dan mewarnai perilaku. Setiap lafaz yang dihafal menjadi penghubung menuju pengenalan yang lebih dalam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebuah proses ruhani yang menghidupkan iman, meneguhkan tauhid, dan menumbuhkan cinta yang tulus kepada Allah Sang Pencipta. Lalu yang ketiga, membaca wirid Qur'ani setengah juz. Ya, ini dalam rangka ma'rifatullah nih. Ya, minimal kita membaca wirid Qur'ani setengah juz ya, minimal tiap harinya. Ya, setengah juz minimal tiap hari ya, bukan setahun. Ya, di antara bentuk zikir yang paling tinggi dan paling agung adalah membaca ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran merupakan firman ilahi yang menghidupkan hati, menuntun akal, dan menenteramkan jiwa. Karena itu, menjadikan Al-Quran sebagai wirid harian berarti menempatkan diri dalam percakapan terus-menerus dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan keutamaan orang yang membaca dan mengamalkan Al-Quran dalam firman-Nya di surat Fatir ayat 29 sampai 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, menegakkan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Demikian itu agar Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambah karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Ya, surat Fatir ayat 29 sampai 30. Ayat ini menegaskan bahwa tilawah merupakan tabungan abadi yang tidak akan pernah merugi. Menjadikan wirid Qur'ani setengah juz per hari ya, minimal ya, setengah juz per hari ada target realistis sekaligus terukur. Ia merupakan langkah konsisten untuk menjaga hubungan ruhani dengan Al-Quran. Dengan membaca setengah juz setiap hari, seseorang dapat menghatamkan Al-Quran dalam waktu sekitar 2 bulan. Waktu yang cukup seimbang antara kesibukan dunia dan kebutuhan rohani. Rasulullah SAW bersabda, Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi'asri amthaliha. La aqul alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun.
Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, yakni Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ya, hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan betapa besar keutamaan membaca Al-Quran. Bahkan, setiap huruf yang dibaca dihitung sebagai amal kebaikan yang berlipat ganda. Sehingga membaca Al-Quran menjadi sumber pahala yang terus mengalir dan penyucian hati bagi pembacanya. Agar wirid ini mudah dijalankan, perlu strategi yang praktis. Waktu membaca bisa dibagi dua. Setengah bagian di pagi hari setelah subuh untuk mengawali hari dengan keberkahan, dan sisanya di malam hari menjelang istirahat sebagai penutup yang menenangkan. Ya, ini salah satu strateginya. Selain membaca, mendengarkan bacaan atau memahami terjemahannya akan menambah kekhusyuan dan penghayatan. Kuncinya adalah menjadikan tilawah sebagai bagian alami dan rutinitas hidup, bukan sekedar kewajiban yang dipaksakan. Keistiqomahan jauh lebih utama daripada banyak tapi jarang. Setengah juz yang dibaca setiap hari dengan hati yang hadir dan niat yang ikhlas lebih berharga daripada satu juz yang dibaca terburu-buru tanpa makna. Dengan menjaga wirid Qur'ani secara istiqomah, seorang hamba sedang menanam benih ma'rifah ke dalam hatinya hingga Al-Quran benar-benar menjadi sahabat sejati yang menuntun langkahnya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ya, itu menjaga sholat rawatib. Ya. Jadi antara wirid-wirid menuju ma'rifah kepada Allah, yang keempat ini adalah menjaga sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu 5 waktu, baik dilaksanakan sebelumnya atau qobliyah maupun sesudahnya atau ba'diyah. Meskipun berstatus sunnah, ia memiliki keutamaan yang luar biasa besar, seolah menjadi bingkai penyempurna bagi ibadah wajib kita. Ya, keistimewaan ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW, "Man thabara 'ala 12 rak'atan minan sunnati banallahu lahu baitan fil jannah. Arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghrib wa raka'ataini ba'dal isya wa raka'ataini qabla al-fajr." Barang siapa yang secara rutin melaksanakan 12 rakaat salat sunnah, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Janji agung yang disebutkan dalam hadis di atas ya yang tersebut tadi itu seharusnya cukup untuk menggerakkan hati setiap muslim agar tidak pernah meninggalkan sholat rawatib. Secara ruhaniyah, sholat rawatib memiliki makna yang sangat mendalam. Ia berfungsi sebagai penyempurna atas segala kekurangan yang mungkin terjadi dan sangat mungkin terjadi ya dalam sholat wajib kita. Di antaranya kurang khusyuk, pikiran yang melayang, atau bacaan yang kurang sempurna. Sebagaimana sabda Rasulullah ya, yang artinya sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka ia beruntung dan selamat. Namun jika rusak, ia akan celaka dan merugi. Jika dalam sholat wajibnya terdapat kekurangan, maka Allah berfirman, "Lihatlah, apakah hambaku memiliki sholat sunnah atau tatawu?" Maka disempurnakanlah kekurangannya dari sholat wajib itu dengan sholat sunnahnya. Kemudian seluruh amalnya akan diperlakukan seperti itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Daud. Dengan melaksanakan sholat rawatib, kita akan mempersembahkan ibadah terbaik kepada Allah SWT. Lebih dari itu, amalan ini menumbuhkan kedekatan dan menjaga kontinuitas hubungan kita kepada Allah. Jika sholat fardu adalah pertemuan wajib, maka sholat rawatib adalah dialog tambahan yang lahir dari rasa rindu dan cinta seorang hamba. Ia melatih kehadiran hati dan kekhusyuan, mempersiapkan jiwa sebelum memasuki sholat wajib dan menenangkannya sesudah ibadah selesai. Di tengah kesibukan dunia yang seringkali menyita waktu dan energi, menjaga konsistensi sholat rawatib memang menjadi tantangan. Namun, kita bisa memulainya dengan strategi sederhana. Fokuslah pada waktu-waktu utama yang membentuk 12 rakaat yang dijanjikan, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur,
2 rakaat setelah zuhur ya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Kuncinya adalah menata kembali niat kita. Jangan memandangnya sebagai kewajiban tambahan yang memberatkan, tetapi sebagai wujud cinta dan kesempatan istimewa untuk berbincang lebih lama dengan Pencipta. Pada hakikatnya, sholat rawatib adalah sarana untuk menjaga cahaya iman. Ia memastikan agar cahaya spiritual kita tidak meredup atau padam di antara 2 waktu sholat wajib. Ia adalah tabungan akhirat yang paling menjanjikan, yang dibangun rakaat demi rakaat di dunia untuk sebuah istana abadi di surga. Yang kelima, ya, wirid kita dalam rangka ma'rifatullah adalah menunaikan sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan pada pagi hari setelah matahari terbit hingga menjelang waktu zuhur. Ia adalah ibadah istimewa yang menjadi wujud rasa syukur seorang hamba di awal harinya. Keutamaannya tergambar dalam hadis Rasulullah SAW, yang artinya, setiap pagi pada setiap persendian tubuh salah seorang dari kalian terdapat kewajiban sedekah. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar ma'ruf adalah sedekah, dan nahi mungkar adalah sedekah. Dan semua itu dicukupi oleh 2 rakaat sholat duha. Hadis riwayat Imam Muslim ya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa 2 rakaat duha yang ringan mampu bernilai setara dengan sedekah untuk 360 persendian tubuh. Sebuah nikmat kesehatan yang sering kali kita lupakan. Secara rohaniah, sholat duha memiliki nilai yang mendalam. Pertama, ia adalah tanda syukur tertinggi atas nikmat hidup dan kesehatan yang Allah SWT berikan setiap pagi. Yang kedua, sholat ini dikenal sebagai pembuka pintu rezeki dan keberkahan. Dengan mendahulukan hak Allah SWT di awal aktivitas, seorang hamba akan mengundang pertolongan Allah dalam setiap urusan dunia. Lalu yang ketiga, ya, nilai-nilai dari sholat duha yang ketiga adalah melatih hati untuk memulai hari dengan cahaya iman, menjadikan Allah SWT sebagai sandaran pertama sebelum disibukkan oleh berbagai urusan. Untuk melaksanakannya ada beberapa tips praktis yang bisa diikuti. Waktu terbaik untuk menunaikannya adalah antara pukul 8 hingga 10 pagi. Saat matahari sudah merasa hangat, ya, sholat ini bisa dikerjakan minimal 2 rakaat dan bisa ditambah hingga 8 atau 12 rakaat sesuai kelapangan waktu. Yang terpenting adalah melakukannya dengan hati yang tenang dan khusyuk, tidak terburu-buru, karena kualitas ibadah jauh lebih utama daripada kuantitasnya. Sholat duha adalah jeda spiritual di tengah kesibukan dunia. Ia adalah momen singkat untuk mengisi kembali energi iman sebelum melanjutkan perjuangan mencari karunia-Nya di muka bumi. Ya, terakhir penutup, wirid ma'rifah adalah sarana menumbuhkan kedekatan dengan Allah SWT melalui amalan sederhana, yakni menghafal ayat-ayat pilihan, membaca wirid Qur'ani, menjaga sholat rawatib, menunaikan sholat duha. Bila dilakukan dengan niat ikhlas dan kehadiran hati, amalan ini menenangkan jiwa, menguatkan tauhid, serta menuntun hidup dalam cahaya ma'rifat. Kuncinya adalah istiqomah, sedikit tapi berkelanjutan. Jadikan zikir dan Al-Quran sebagai bagian alami dari keseharian, bukan karena beban kewajiban. Hiasi wirid dengan akhlak dan amal nyata agar ma'rifatullah tak hanya di lisan tapi juga dalam perbuatan. Ya Allah, alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.